AC-nya masih AC kompor, tapi nggak pakai gas, hanya pakai freon. Adanya kilometernya itu rendah karena dilihat dari bannya, kemudian setirnya, dashboardnya itu masih seperti jarang dipakai gitu, jarang disentuh. Semuanya, jadi tepat sekali di belakang gue ini adalah mobil Innova 2016G diesel Matic. Ini tuh sebagai pengganti mobil HRV yang kemarin udah di DP sama orang. Bahwa kita tuh ada pesanan 3, yaitu Fairjet sama Yaris. Tapi kalau Yaris sama Fairjetnya itu kita dapetin, ini kita ganti yang HRV-nya itu dia mintanya Innova diesel. Akhirnya kita dapet Innova dieselnya. Cuman yang kemarin Fairjet sama Yaris kita nggak sempet review karena langsung diambil sama pemesannya, dan Yarisnya juga seperti itu. Nah, kalau ini kita mau review dulu apa sih perbaikannya, berapa kilometernya, pajaknya berapa, panjang atau tidak, dan kondisinya seperti apa. Ikutin terus videonya ya. Ini adalah bagian depannya, mari kita lihat. Di bagian depannya itu hanya bagian bonnet hood saja yang baret-baret tipis, yaitu mungkin dia karena punya peliharaan. Jadi di sini itu kayak baret gitu, baret-baret tipis tapi aman, bisa dipoles. Kemudian kita ke bagian bumper. Bagian bumper juga sama, ini baret ya, wajar karena apa ya, kita udah hati-hati tapi motor kadang-kadang suka nyerempet. Kemudian kita ke bagian yang fender. Bagian fender itu di sini ada sedikit ngelupas catnya. Jadi sedikit ngelupas catnya itu ya, agak karat, jadi ya dia agak karat. Ini sih harus disol ya, jadi kita harus cat ulang satu panel. Ini fender bagian sebelah kanan. Kemudian di sini di bagian pintu itu kayak semacam den halus ya. Den halus itu den lesung pipit gitu. Dia baret tapi agak dalam gitu. Kemudian kita ke bagian pintu sebelah kanan bagian belakang. Nah, ini sama seperti bumper, baret-baret tipis. Kemudian ke fender belakang aman, tidak ada baret. Nah, ini ke bagian bumper belakang. Bagian bumper belakang terdapat baret-baret seperti ini. Nah, untuk ban dan pelek masih original. Jadi ini tuh bannya itu dia dari 2015 belum pernah ganti karena kilometernya juga masih rendah. Kilometernya itu sekitar 17.000. Nah, ini ke bagian belakang. Ini bagian belakangnya hanya bumper saja. Kemudian ini nah, ini adalah spoiler belakang, dia pecah. Kayaknya ini luka baru deh. Kemudian kita ke bagian kiri. Ke bagian kiri itu sama seperti yang bagian kanan, tidak terlalu banyak baret, hanya sedikit satu. Kemudian bagian pintu kiri tidak ada yang bagian depan. Kemudian ke fender itu juga tidak ada, dan ke bumper depan sebelah kiri tidak ada. Untuk grillnya itu jadi dia tipenya itu dope ya, jadi gampang baret kalau. Oke, tadi setelah lihat eksterior, mari kita lihat ke bagian interiornya. Bagian interiornya itu jadi sudah dilengkapi dengan sarung jok, kemudian karpet tambahan dari Toyotanya langsung, dan kebetulan jadi kondisinya itu terawat banget, jadi lumayan rapih. Bagian plafonnya juga nggak ada yang kotor, hanya sedikit aja, masih bisa lah. Oke, masih bisa kita bersihin. Setirnya, bagian setirnya itu masih kulit jeruk banget. Nah, kalian bisa lihat kan, masih kulit jeruk banget karena emang kilometernya itu masih sedikit. Kilometernya itu 17.000. Jadi Innova ini itu udah dilengkapi dengan kontrol mode head unit.
Kontrol mode head unit itu jadi kita bisa ngontrol head unitnya dari sini. Nah, kan di situ bisa, kita di sini bisa rubah modenya apapun. Di situ otomatis berubah. Nah, ini radionya dan audionya juga sudah dilengkapi dengan touchscreen. Jadi kita bisa bisa touchscreen. Membesarkan volumenya juga tanpa ribet. Jadi kita yang masih kaku atau masih baru bisa belajar mobil, terus tangan kirinya nggak bisa ke layar head unit, itu kalian bisa lewat kontrol mode. Nah, ini kontrol modenya. Kemudian di setirnya itu ada lagi display. Display ini itu untuk apa? Display ini itu untuk ini bagian mengubah speedometer. Jadi mau lihat odonya, range-nya, serta yang lain-lain. Terus Innova ini selain dilengkapi dengan mode-mode yang fitur-fitur yang sangat canggih, di sini juga udah lumayan pakai elektrik kontrol mirror. Jadi kacanya itu bisa kita mainkan. Jadi tahun 2016 ini udah tipe G, lumayan juga udah seperti tipe V. Kontrol, kurang lebihnya kayak gitu. Cuman yang disayangin itu AC-nya belum digital. AC-nya masih AC kompor. Jadi kalian mau masak bisa di sini. AC-nya masih AC kompor, tapi nggak pakai gas, hanya pakai freon. Tetap pakai freon, cuman AC-nya AC kompor tapi pakainya freon. Kemudian transmisinya matic, ada tombol power mode. Jadi kita power mode itu kayak semacam kecepatan gitu, kecepatannya lebih, terus sama eco itu jadi kita irit bahan bakar gitu, bisa irit bahan bakar. Udah, interiornya hanya itu aja. Ini ada buku servis, buku manual lengkap. Nah, di sini ada STNK. Kebetulan STNK-nya panjang. Bulan 2 Februari 2022. Per tahunnya pajaknya itu sekitar 4.500.000 pajak per tahunnya. Kebetulan mobil ini pajaknya panjang. Kita mau lihat apa lagi di interior? Cukup memadai fitur-fitur tipe G daripada Innova 2016 diesel. Kaca filmnya masih oke, gak ada yang perlu kita ganti. Terus kita coba ke bagian mesin. Sebelum ke bagian mesin, kita coba lihat dulu ke row 2-nya. Bagian penumpangnya masih lumayan jauh. Untuk penumpang sangat nyaman sekali. Dan sudah dilengkapi AC double blower untuk penumpang bagian belakang. Hingga ke row ketiga udah dilengkapi dengan AC. Serta di sini itu jadi kita lumayan banyak aksen-aksen untuk menaruh minuman. Sini. Dan di sini itu kita udah dilengkapi dengan untuk biasanya rokok atau kita buat charger, tapi kita harus ditambahin lagi di sini untuk chargernya. Ini bagian ke 2. Untuk bagian ketiga mungkin nah, ini untuk bagian bagasi. Bisa juga untuk bagian ketiganya itu bisa dilipat. Jadi kalian bisa ini bisa diangkat sebenarnya. Ini bisa diangkat. Jadi ini bisa diangkat untuk sangkutin ke sini. Jadi bagasi kalian bisa lega kayak gitu.
masih bersih bagian belakangnya. Nah, ini tadi yang saya jelasin, roof liningnya hanya kotor bagian sini aja. Masih lumayan oke. Mari kita ke bagian mesin. Nah, ini dia bagian mesinnya. Suara mesinnya masih halus karena emang kilometernya rendah, tapi orangnya biar kata nggak dipakai itu terawat banget. Kemudian rangkanya masih original, tidak ada yang pernah ganti ataupun diperbaiki. Walaupun Innova itu jika bekas tabrak, ininya itu bisa diganti satu set itu. Nah, ini bisa diganti karena ini cuma pakai baut aja, bukan di spot, dilas gitu ya. Jadi kalau misalnya tabrakan Innova itu clear ininya ya, jadi bisa ganti satu set gitu. Nah, ini mengetahuinya, bagaimana cara mengetahui rangkanya bekas tabrak atau tidak. Nah, ini lihat aja kodenya. Kalau udah nggak ada ininya pasti dia ganti. Masih oke mesinnya. Servisnya rutin di Auto 2000 juga. Itu dia kondisi daripada Innova 2016 tipe G diesel. Untuk bagian eksteriornya hanya baret-baret halus saja dan ada beberapa yang harus disol. Serta interiornya masih rapi, hanya butuh disalon sedikit. Kemudian mobil ini terjamin tidak bekas tabrak dan tidak bekas banjir karena emang karena emang ini kondisinya masih gres banget seperti baru. Kilometer 17.000, bannya juga masih 2016, nggak pernah diganti. Itu udah menjamin bahwa mobil ini itu memang benar adanya kilometernya itu rendah, karena dilihat dari bannya, kemudian setirnya, dashboardnya itu masih seperti jarang dipakai gitu, jarang disentuh. Bapaknya bilang sih katanya karena efek PPKM dan PSBB itu dia udah lama nggak pergi ke kantor, jadi WFH terus di rumah. Akhirnya dia pengen ganti mobil, setiap 5 tahun itu dia ganti. Dan bapaknya mau ganti dengan mobil yang Innova terbaru. Bersyukur kita dapetin mobil yang bagus lagi, kilometer 17.000. Setelahnya habis itu kita mau cek jalan, kondisi kaki-kakinya, maticnya, kemudian performa di jalannya seperti apa. Ikuti terus videonya, jangan lupa subscribe. Ya, jadi kebetulan banget nih tadi gue mau tes jalan, terus ada info juga untuk survei mobil Swift. Nah, ini kita mau ke lokasi Swift. Nanti tadi sih gue belum diinfo Swiftnya tahun berapa, kayaknya sih tahun 2012 kalau nggak salah, tipe GX Matic. Kebetulan harganya udah deket. Kita ini mau lihat kondisinya. Ya, halo, ini jadi kita udah sampai di lokasinya. Terus kita lagi nungguin bapaknya ngambil mobilnya dulu. Mobilnya itu di rumah, kita katanya suruh tunggu di warungnya. Ini kita lagi di warung bapaknya, Ayam Sultan, di daerah Bekasi, depan perumahan SNK. Tungguin dulu ya mobil Swiftnya. Ya cuy, jadi tadi kita udah lihat mobil Swiftnya, ternyata salah info.
salesnya bilang harganya 85, ternyata mintanya 95 tahun 2012. Ini kita udah mau pulang. Kita juga udah tes mobil Innovanya tadi di jalan, lumayan masih enak Matic-nya, apa namanya, terus performanya juga masih bagus. Nah, jadi buat kalian yang mau mobil Innova 2016 boleh kontak gua atau bisa datang ke showroom kita di Jalan Raden Inten, Kalimalang, Jakarta Timur. Sampai sini dulu videonya. Terima kasih udah yang menonton.